Berpegang pada sabda Yesus itu, cukuplah mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat semua orang tanpa diskriminasi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 27 yang menjadi Mazmur tanggapan pada hari ini, Minggu Prapaskah yang kedua. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, seturut firman-Mu, carilah wajahku. Maka jangan sembunyikan wajah-Mu daripadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Prapaskah merupakan kesempatan bagi kita untuk terus membangun kehidupan rohani, mengolah hidup kita, agar kita pun mengalami rahmat dan berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hari ini secara liturgis, kalau kita sebentar menempatkan renungan kita dalam konteks Injil, Injil menggambarkan Yesus yang memancarkan wajahnya yang mulia bersama Musa dan Elia kepada 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid ini juga yang selalu ada dalam lingkaran dekat Yesus. Nanti pada malam menjelang sengsaranya, kita membaca juga Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan Yesus ada di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa dalam sakratul mautnya menjelang penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian serta pemakamannya. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan pemazmur pada hari ini, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seruan pemazmur ini, Tuhan adalah terang dan keselamatanku, sekali lagi mendapatkan penggenapannya dalam diri Yesus yang memancarkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Itu tradisi mengatakan demikian. Apa yang didoakan oleh pemazmur digenapi oleh Yesus. Yesus sendiri yang memancarkan wajah
kemuliaan Allah. Kalau pemazmur berseru, Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kita berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai sang terang dan sang juru selamat yang menebus dosa-dosa seluruh umat manusia tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Saya selalu menikmati setiap kali boleh mengatakan kalimat ini. Karena apa? Yesus sendiri melakukannya, Yesus sendiri mengatakannya, dan Yesus sendiri menggenapinya. Pada perjamuan malam terakhir, pada saat Yesus menyerahkan dirinya dalam sakramen Ekaristi yang pertama, ketika mengambil piala berisi anggur, Yesus bersabda, "Inilah piala darahku, minumlah kamu semua dari piala ini. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Maka Yesus sendiri mengatakannya. Dan kita sebagai murid-muridnya tentu berpegang pada sabda Yesus itu. Cukuplah mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat semua orang tanpa diskriminasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Mari sama seperti pemazmur, kita selalu mencari wajahnya, karena wajahnya tidak akan pernah disembunyikan dari kita. Wajahnya akan memancarkan cahayanya, terangnya, keselamatannya. Dan siapapun yang memandang wajahnya dalam iman, harapan, dan cinta, beroleh keselamatan itu. Setelah kita mengalami terang dan keselamatan dari Tuhan, kita pun dipanggil untuk memancarkan terang dan mewartakan keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam